Oke. Kita ingin supaya ketika kantor ini kita tinggalkan sesuai dengan struktur terbaru, tentu kita inginkan kantor ini tetap dalam keadaan bersih, sehingga hari ini saya ajak teman-teman untuk kita kerja bakti bersama-sama membersihkan di halaman depan juga di belakang. Oke. Tapi bisa minta izin ya, Pak Kadis ya? Siap, ayo kalau Kita- gitu kita lah. Biar lanjut dulu sedikit dulu Pak Kadis. Oke. Tidak apa-apa. Kita menunggu sambil kita lihat-lihat situasi kantor yang mau di ini nih, Verger. Masalahnya kan kita tidak punya lagi cleaning service. Oh iya iya iya. Tidak ada lagi. Sehingga kerja bakti nih. Iya. Dan juga kan sudah tidak ada DPA ini jadi. Tapi tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Jadi kita langsung ke TKP pagi ini. Sudah memberitahu Pak Kadis. Dispora ya, Dinas Pemuda Olahraga. Kita mau wawancara beberapa isu. Tapi saya belum kasih tahu topiknya. Kita mau wawancara masalah Kepton. Karena tulisan beliau kan viral juga ya. Di Fadil. Fadil. Oke. Kita aja kalau begitu. Hah? Oke, Bro. Oke, Mari, Bang. Bisa wawancara tuh? Mari silakan masuk. Iya. Tapi wawancara apa lagi nih? Kira-kira. Ada isu yang lagi hangat ini sekarang, Bang. Lagi viral-viralnya. Tadi saja yang kemarin. Iya, betul, soal Kepton itu. Sengaja kita datang, kita pemberitahuan ini karena Oh, siap. kita ini aja kan. Nah, mari silakan. Mudah-mudahan ada waktunya. Oke. Tutup aja pintunya ya. Siap. Jadi poin nasional. Tidak habis di sini pemekaran. Tidak bisa karena ini kan apa istilahnya itu? Ini kan harapan masyarakat Kepulauan Buton ya di seluruh Indonesia, bukan cuma di daerah ini. Dan tulisan abang itu kan mungkin ada pencerahan di dalam supaya perjuangan ini bisa terarah ke sukses ke depannya. Mungkin begitu, Bang. Iya. Tafsir. Iya. Kita santai aja ya. Dari karena apa namanya yang kita konfirmasi ini kan sudah jadi konsumsi publik. Tapi di sini saya mau ada penekanan penjelasan secara rinci mungkin terkait tulisan itu. Iya. Biar nanti ke depan kita itu bisa lebih terarah gitu kan. Jadi yang ingin saya mau apa namanya langsung aja ini karena yang saya mau ingin pertanyakan di sini yang kita mau minta penjelasan. Yang pertama ini kan daerah-daerah di Kepulauan Buton ini kan sudah lama mekar. Misalnya seperti Kota Bau, kemudian Buton, dia kan pemekaran dari Buton ya, kemudian Buton Selatan, Buton Tengah, Iya. Wakatobi, itu kan sudah mekar sudah lama. Sementara Kepton itu sampai saat ini itu apa namanya belum ada tanda-tanda kemajuan untuk mekar itu. Itu apa namanya menurut Bapak itu masalahnya ada di mana, Pak? Baik. Sebetulnya pertanyaan seperti ini saya sering dapatkan, baik itu dalam pertemuan dengan teman-teman, terutama dengan adik-adik mahasiswa, ataupun kerja-kerja lepas. Nah, sebetulnya kalau kita cermati, kenapa Kepton sampai hari ini belum juga diterbitkan undang-undangnya sebagai satu daerah otonom baru. Pertama itu adalah waktu perjuangan pertama di tahun sebelum tahun 2024, dalam artian bahwa sebelum diberlakukannya undang-undang terbaru tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang 23, kita itu masih memperjuangkan atau belum bisa diterima karena cakupan wilayah sebagai satu provinsi itu belum cukup. Oleh karena itu kita berjuang dulu untuk membentuk yang terakhir itu Buton Tengah dan Buton Selatan, kan seperti itu. Kemudian dalam perjalanannya terjadi perubahan regulasi, yaitu
dari Undang-Undang 32 tahun 2014 kalau tidak salah, terjadi perubahan menjadi Undang-Undang 23 tahun 2024. Nah, terjadinya dua regulasi ini tentu masing-masing punya keunikan tersendiri. Nah, inilah mungkin banyak dari kita yang belum menyadari bahwa variabel persyaratan pengajuan sebagai daerah otonom baru itu harus kita sesuaikan dengan amanah undang-undang terbaru. Ya, seperti itu. Di samping itu juga terjadi moratorium. Kenapa moratorium itu dilakukan oleh pemerintah pusat? Karena tadi itu di undang-undang lama itu sorotannya itu yang paling utama itu adalah kesiapan daerah saja. Sementara perubahan regulasi dari 32 ke 23 itu yang menjadi fokus perhatian juga di samping kesiapan daerah juga harus ada kontribusi terhadap kepentingan nasional. Sehingga dalam undang-undang itu ada kalimat atau kalimat yang menyatakan bahwa ada proyek strategis nasional. Jadi karena apa saja yang yang menjadi masalah yang ditimbulkan akibat perubahan regulasi dari 32 menjadi 23 tadi, Pak, terkait dengan DOP. Iya, perubahan ini tentunya berakibat terhadap persyaratan yang tentu saja ada persyaratan yang harus kita penuhi. Kalau dulu banyak orang menyampaikan bahwa kajian akademik tentang KEPTON itu sudah siap, tetapi kalau kita merujuk kepada undang-undang terbaru, jangan-jangan persyaratan sesuai dengan amanah terbaru itu kita belum bisa penuhi, karena di situ ada kalimat yang menyatakan bahwa harus ada kepentingan strategis nasional. Nah, implikasinya ketika undang-undang lama itu waktu itu banyak daerah kemudian menjamur bagaikan menjadi daerah otonom baru itu tumbuh begitu banyak sehingga pemerintah mengadakan moratorium dan perubahan undang-undang itu tadi itu. Nah, kenapa itu dilakukan perubahan? Karena ternyata disinyalir banyak daerah otonom baru itu tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai satu daerah otonom dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Seperti itu. Jadi misalnya kalau 32 ya yang lama ya, itu apa saja dulu yang membedakan dengan yang 23 ini, Pak, persyaratannya? Kalau dulu apa saja dokumen yang dimasukkan, lalu yang 23 itu seperti apa perubahannya? Iya, gini. Intinya gini. Undang-Undang 22 tahun 99 kemudian dengan PP 129 dirubah menjadi Undang-Undang 32 tahun 2014 dengan PP 78. Itu fokus kajiannya itu hanya dari sisi kesiapan daerah. Artinya ketika daerah itu menyatakan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah otonom baru, maka pusat itu lebih mudah untuk menandatangani atau menyetujui terbitnya undang-undang otonomi daerah itu. Tetapi dengan adanya moratorium kemudian ada perubahan di 32, yang signifikan itu adalah proyek strategis nasional yang tadinya di undang-undang lama itu proyek strategis nasional itu tidak ada. Nah, sekarang harus ada. Apa kepentingan? Jadi gini, saya misalkan saja. Kalau kita ke Jakarta kemudian membawa aspirasi bahwa kami siap untuk dimekarkan sebagai satu daerah otonom baru yaitu Provinsi Kepulauan Buton atau KEPTON, tentu pusat akan bertanya, kalau saya mekarkan, kira-kira apa kontribusi KEPTON terhadap penyelesaian masalah nasional di tingkat lokal? Seperti itu. Kalau dulu tidak ada itu. Ya, cakupan wilayah, ibu kota, jumlah penduduk, kemampuan fiskal itu selesai. Sekarang harus ada sumbangsi terhadap solusi penyelesaian masalah nasional di tingkat lokal. Oh, siap. Jadi terkait dengan ini, Bang, ya, Undang-Undang 23 tadi, apa saja yang dimaksud dengan proyek strategi nasional itu, Bang?
yang bisa mendukung 2-3 tadi sehingga Kepton itu bisa lebih cepat begitu di percepatan lagi. Ya. Sebetulnya ada beberapa atau banyak sebetulnya masalah-masalah yang dihadapi Republik ini. Tetapi khusus yang kaitannya kalau kita membaca dari beberapa literatur yang ada, mungkin saya bisa kategorikan 3 yang bisa kemudian itu kita jadikan satu argumen yang kuat untuk kita ajukan ke pemerintah pusat agar perjuangan Kepton ini bisa diterima. Yang pertama itu adalah masalah disparitas pembangunan. Jadi ada kesenjangan pembangunan infrastruktur khususnya antara timur dan barat Indonesia. Kita bisa lihat ketimpangan yang terjadi di antara Jawa dan luar Jawa. Nah, yang kedua adalah ada ancaman kerapuhan identitas keindonesiaan. Apa itu ancaman kerapuhan identitas keindonesiaan? Gini, daerah seperti Papua, negara belum bisa hadir secara langsung di masyarakat, sehingga mereka itu merasa lebih dekat dengan katakanlah KKB, dan disitulah muncul bibit-bibit separatisme. Kenapa itu terjadi? Karena negara belum hadir di masyarakatnya dalam bentuk pelayanan masyarakat. Misalnya di sana mungkin belum ada rumah sakit, gedung pemerintah dan segala macam. Nah, hadirnya otonomi daerah tentu ini akan terjadi geliat ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Katakanlah satu daerah otonom di daerah terpencil di Papua, yang tadinya orang sakit mungkin tidak bisa diobati di rumah sakit karena tidak ada rumah sakit. Separatisme bisa bebas karena tidak ada Koramil, tidak ada Polres dan lain-lain. Nah, pendekatan otonomi daerah salah satunya adalah itu, bagaimana negara hadir di tengah-tengah masyarakat dengan raut wajah yang lebih konkret, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga itu adalah kerapuhan penjagaan kewilayahan. Kerapuhan penjagaan kewilayahan itu lebih utama itu di daerah-daerah perbatasan seperti pulau-pulau terluar. Kita tahu contoh kasus seperti Natuna, Ambalat ya. Di Ambalat itu akan ada ladang minyak. Itu selalu kita mendapat ancaman dari daerah lain, dari negara lain. Kenapa begitu mudahnya negara lain melakukan pressure ancaman terhadap kepulauan terluar kita? Karena memang jauh dari penjagaan kewilayahan aktif. Nah, sehingga pada saat Kalimantan Timur mekar, saat dia dibekarkan menjadi Kalimantan Utara hari ini, maka Natuna itu lebih dekat pengawasannya. Tentu di situ akan dibangun, misalnya katakanlah karena daerah kepulauan ada lana angkatan laut, sehingga terjadi kelihatan bahwa wilayah itu adalah wilayah NKRI, seperti itu. Nah, masalah ini salah satu yang bisa diambil atau satu kebijakan yang bisa diterapkan itu melalui kebijakan pemekaran daerah. Terkait dengan ini masih terkait dengan ini Bang ya, percepatan pemekaran Kepulauan Buton ya atau provinsi Kepton ini. Ini kan kita ingin lihat dipercepat begitu ya. Sebetulnya apa yang dapat kita dorong atau kita yakinkan pemerintah pusat itu terkait dengan DOB kita ini Bang. Kalau di Papua tadi kan Abang singgung terkait separatisme apa semua kan itu kan tidak terjadi tidak ada di Kepton. Baik ya. Itu apa yang bisa kita yakinkan begitu untuk pemerintah pusat terkait Kepton ini Bang? Ya. Saya sangat sependapat dengan Anda bahwa antara Papua dan Kepton itu tidak sama. Semua orang tahu bahwa Papua mekar
karena salah satunya menggunakan dasar undang-undang otonomi khusus. Sementara ya dengan dasar undang-undang otonomi khusus itu Papua bisa berdiri, bisa menjadi satu daerah otonom dengan melabrak moratorium, bahkan melabrak masa transisi 3 tahun. Ya, betul. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Terbaru 23. Nah, gimana dengan Cape Town? Karena Cape Town kan tidak masuk daerah otonomi khusus. Ya. Nah, menurut saya pertama kita harus merubah paradigma kita. Bagaimana kita menyahuti atau berjuang dalam rangka percepatan pemekaran Cape Town ini sebagaimana tuntutan Undang-Undang 32, yaitu Cape Town harus bisa menjawab atau memberi sumbangsi terhadap penyelesaian masalah nasional di tingkat lokal. Nah, dasar hukum digunakan apa? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kepulauan. Mungkin Anda belum pernah baca tentang rancangan Undang-Undang Kepulauan itu. Padahal rancangan undang-undang ini sudah puluhan tahun, tapi sampai hari ini belum diketuk palu untuk menjadi undang-undang. Masih dalam bentuk rancangan. Nah, dalam rancangan Undang-Undang Kepulauan itu, Sulawesi Tenggara kalau tidak salah itu ada 8 daerah yang masuk kategori Undang-Undang Kepulauan, daerah kepulauan. Dan salah satunya itu adalah Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi Tenggara yang dimaksud daerah kepulauan itu adalah Jazirah Cape Town, karena di sana itu daratan. Kita di sini Bau-Bau, Wakatobi, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara. Ya. Itu wilayahnya ada pulau-pulau ya. Sehingga perlakuannya itu perlakuan dihubungkan oleh laut lah. ya. Seperti itu. Jadi kalau Papua tadi otsus, kita tadi harus masuk di Undang-Undang Kepulauan. Ya, tapi itu kan belum ini kan ya. Sampai sekarang Undang-Undang Kepulauan itu kan masih terus diperjuangkan. Ya, masih dalam bentuk rancangan. Dalam bentuk rancangan. Ya, karena kan kita ingin butuh percepatan sebetulnya. Gini, kalau kita ingin berjuang secara biasa-biasa saja, ya kita menunggu saja moratorium dibuka. Kemudian kita ikuti amanat Undang-Undang 23. Kita majukan dulu. Tapi menurut saya itu ada tantangannya lebih besar. Gini, kalau kita mengikuti Undang-Undang 23, maka di saat yang sama semua daerah-daerah di wilayah Indonesia ini akan berjuang hal yang sama. Mereka ingin memperjuangkan satu daerah otonom, baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Nah, di situ tantangannya akan berat buat kita karena banyak ya. Iya, persaingan akan sementara kita ingin percepatan. Oh iya. Dan Papua sudah memberikan contoh itu. Ya. Nah, jadi kasus Papua memang tidak sama dengan Cape Town, tapi semangat perjuangannya bisa kita adopsi untuk kita jadikan sebagai acuan bagaimana kita memperjuangkan Cape Town ini agar percepatan lebih cepat mekar. Kalau mengikuti ini kan urutan panjang kita ya. Iya. Menunggu moratorium dibuka. Nah, kalau belajar dari Papua sana itu ada paling tidak ada 3 yang bisa kita ambil. Yang pertama itu adalah persiapan matang kapasitas governance. Yang kedua, roadmap kemandirian fiskal, dan yang ketiga itu political will yang konsisten. Mereka terus melakukan perjuangan itu. Tapi intinya sebetulnya adalah di samping memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua di sana, ini dibingkai sebetulnya. Karena ada kepentingan nasional yang bisa dilakukan dengan pendekatan pemekaran, yaitu mencegah separatisme dan mengurangi KKB itu. Nah, jadi sebetulnya fokus kita itu adalah bagaimana kita
menciptakan daerah kita ini sebagai suatu kawasan yang strategis nasional. Iya. Kalau tadi bisa digambarkan kan yang strategi nasional yang lebih real untuk Kepon tadi, misalnya kita berada di jalur apa tadi Alki 3. Oh ya. Itu gimana? Kaitannya di situ. Gini, kita ingin percepatan sebagaimana Papua. Kalau kita ambil ciri khas kita sebagai daerah kepulauan, kita harus mampu meyakinkan pusat dengan argumentasi bahwa Jazirah Kepulauan Buton atau kita siapkan dengan nama Provinsi Kepulauan Buton itu diuntungkan ada beberapa posisi. Yang pertama itu posisi geografis yang terletak di antara penghubung antara timur dan barat. Kemudian kita juga dilalui oleh jalur Alki 3, itu jalur perdagangan internasional melewati Samudra Pasifik dari Australia ke benua Eropa. Nah, jalur ini adalah jalur internasional yang tingkat kepadatan atau kesibukannya itu luar biasa. Di sana ada potensi juga misalnya illegal fishing, triliunan rupiah, triliunan dolar Amerika. Nah, semua itu bisa kita lakukan pendekatannya dengan perjuangan sebagai satu daerah otonom baru setingkat provinsi. Karena dengan perjuangan setingkat provinsi, kewenangan kita akan semakin besar. Kalau hari ini kita berbicara tentang jalur internasional, tol maritim, Ya. tol laut dan segala macamnya, hak maritim ya. ya, kewenangan itu kalau hanya level kita sebagai satu daerah kabupaten kota, kita di pinggir pantai saja bukan kewenangan kita. Sehingga Terbatas ya, terbatas. kita terbatas Ya. ya. Itu kalau pemerintah jadi provinsi itu mungkin bisa lebih luas kewenangannya. Ya, Zona ekonomi eksklusifnya mungkin lebih ya. lebih besar jangkauannya ya. Ya, jadi saya ingin mengatakan gini, posisi Kepton sebagai hub maritim dunia dan gerbang penghubung Indonesia Barat dan Timur menjadikannya sebagai aset geopolitik yang harus dioptimalkan melalui tata kelola yang lebih fokus dan efektif. Nah, untuk menuju fokus dan efektif itu, ya memang tingkat kewenangan kita harus kita Provinsi. ya harus provinsi. Ya, jadi ini juga saya mau kembali sedikit ke belakang karena ini kan terkait dengan perubahan undang-undang dari 23 dari 32 ya ke 23 gitu ya. DOB-nya Bang. Ya. Ini kan kita sudah pernah memasukkan dokumen kita yang dulu ya. Ya. Mulai dari Buton Raya dulu, kemudian berubah jadi Kepton, kemudian dengan masuknya undang-undang baru ini yang 23, itu apa yang mesti kita benahi di dokumen kita itu Bang? Selain tadi yang Abang sudah jelaskan, ternyata untuk percepatan itu harus ada undang-undang kepulauan tadi. Ya. Tapi dengan untuk persoalan administrasinya ini apa yang harus dirubah Bang? Baik. Gini, sekali lagi memang ini pertanyaan, ya katakanlah sebetulnya pertanyaan kunci. Saya selalu kenapa tertarik untuk selalu mendiskusikan tentang bagaimana kita memperjuangkan Kepton ini, karena saya minta maaf dengan tidak bermaksud mengucilkan teman-teman yang lain dalam memperjuangkan Kepton, tetapi saya masih melihat ada sisi-sisi yang perlu kita perbaiki karena lahirnya Undang-Undang 23 ini. Ada variabel yang mestinya harus kita lengkapi lagi. Ya, itu dia ya. Variabel yang dilengkapi itu adalah tadi itu. Kalau kita harus penuhi dua aspek, sisi feasibility dan visibility. Apa feasibility? Feasibility itu adalah kesiapan daerah untuk Mekah sebagai satu daerah otonom baru. Visibility itu adalah kepentingan apa yang harus dipenuhi. Kalau undang-undang lama itu cukup dengan visibility-nya.
visibility tidak, artinya dia aspirasi masyarakat bottom up dengan tidak menyorot kepentingan nasional atau top down-nya. Nah, kita ingin sebetulnya karena ini amanat undang-undang, ketum ini mari kita satukan pemikiran bahwa mestinya ada kesadaran untuk kita memperbaharui kembali mungkin analisa kajian akademik yang sudah ada, dengan tidak meninggalkan kajian yang sudah ada itu, tetapi kita harus perbaharui dengan menambahkan kepentingan nasional, bahwa ketum lahir akan memberikan solusi solusi atau kontribusi penyelesaian masalah nasional di tingkat lokal. Nah, tadi itu yang dimaksud itu, kita berada di secara geografis sangat diuntungkan, secara geopolitik, kemudian sebagai pintu gerbang timur dan barat, jalur alki, dan sumber daya yang ada, misalnya sumber daya fishing, illegal fishing, kita bisa semua selesaikan dengan pemekaran daerah. Bang, satu lagi yang saya mau ingin kita itu terkait undang-undang kepulauan yang sampai saat ini abang bilang tadi itu belum selesai. Itu kalau kira-kira menurut abang itu bagaimana supaya itu bisa terselesaikan sehingga seperti Papua tadi dia berjuang lewat otsusnya itu bisa cepat mekar ini ke ekonomi. Kalau Papua kan otsusnya dia kan mempercepat pemekaran di sana ya, tanpa harus menunggu dibukanya moratorium. Kalau kita tadi kan kita singgung bahwa kita bisa masuk lewat undang-undang kepulauan tadi itu gimana bang? Ini kan pintu masuknya ini sekarang yang selain dokumen yang harus kita lengkapi tadi, ada kepentingan nasional yang harus kita selipkan. Itu pintu masuknya undang-undang tadi itu gimana bang? Bisa dipercepat? Sudah lebih jauh ini kita tentang disinggung aja dulu bang, dulu bang. Jadi pertama tentu pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah, karena perjuangannya itu ada dua tahapan yang harus dilakukan. Pertama, perjuangan bagaimana kita memperjuangkan rancangan undang-undang kepulauan itu menjadi undang-undang kepulauan, sehingga dengan perubahan itu undang-undang kepulauan itu menjadikan dasar kita sebagaimana Papua dengan undang-undang otonomi khususnya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita berjuang biasa-biasa saja, sebetulnya sekarang kita tinggal menunggu saja, menunggu moratorium dibuka, kemudian kita bersama-sama daerah lain berjuang bersama-sama untuk menjadi satu daerah otonom baru. Nah, kita mencoba dan pelajaran itu terjadi di Papua. Kenapa kita tidak berani? Nah, oleh karena itu memang perjuangan pertama itu harus dilakukan adalah mari kita berjuang bersama, termasuk daerah-daerah, 7 daerah yang lain yang masuk dalam kategori daerah atau wilayah kepulauan, supaya pemerintah dalam hal ini DPR cepat membahas rancangan undang-undang kepulauan itu menjadi undang-undang, sehingga dengan dasar itu kemudian menjadikan kita sebagai pijakan hukum untuk kita memekarkan atau percepatan pemekaran tadi. 7 daerah tadi salah satunya apa? Salah satunya Sulawesi Tenggara, mulai dari Riau, saya lupa itu, tapi kalau tidak salah ada 8 daerah. Ada 8 ya. Nah, yang ciri kepulauan. Dan sekarang mereka juga berjuang lewat itu, masih. Saya tidak apakah mereka itu termasuk dalam kelompok perjuangan untuk memekarkan diri, tapi karena Republik ini sebetulnya bukan hanya wilayah kontinental atau daratan. Jadi daerah kepulauan itu, yang dimaksud dengan kepulauan itu adalah sebagian besar wilayahnya itu adalah laut. Sehingga perlakuannya, bagaimana dia cara pandang membangun dan segala macamnya itu adalah cara pandang maritim. Dan mereka kalau undang-undang kepulauan ini terbit, artinya disahkan oleh pusat, itu ada perlakuan fiskal khusus untuk
eh, daerah-daerah daerah yang kepulauan tadi ya. seperti itu. Baik Bang, ini kita sudah panjang lebar nih Bang, tapi kita perlu closing statement Bang di ujung wawancara kita Bang. Terkait ini kalau bisa juga ada rekomendasi kunci yang disampaikan supaya Kepton kita ini bisa dipercepat mekannya ya. Ini kita pikir percepatan Bang ya, bukan kita menunggu urutan kacang begitu, menunggu moratorium dibuka kira-kira 2027 atau 2028. Kita ingin cepat gitu. Mungkin 2026 ini atau 2027. Gimana Bang closing statementnya? Ya, pertama tentu melalui kesempatan ini kita mengajak semua stakeholder yang berada di Jazirah Kepulauan bahwa paradigma berpikir kita ini harus kita menyesuaikan dengan undang-undang terbaru. Saya mohon maaf kemarin perjuangan kita ini lebih dititik beratkan kepada bahwa kita adalah mantan atau ex kesultanan. Menurut saya kalau itu argumentasi yang ditawarkan itu belum cukup. Ex kesultanan itu pasti tidak akan terlepas. Dalam kajian akademik latar belakang itu pasti akan disebutkan bahwa Buton adalah ex kesultanan yang mempunyai ciri khas kemaritiman, karena memang dari dulu kita dikenal leluhur kita itu adalah pelaut-pelaut ulung. Mereka ada sampai di Australia malah, Singapura apalagi, bahkan ada yang sampai Honolulu. Tetapi dalam Undang-Undang 23 di situ tidak satu pun menyebutkan bahwa salah satu keistimewaan atau dalam rangka mempercepat suatu daerah otonom baru itu adalah ex kesultanan. Itu tidak ada. Ya. Yang ada itu adalah bagaimana satu daerah itu memberikan sumbangsi terhadap proyek strategis nasional. Tadi kita sudah uraikan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, strategi percepatannya itu tentu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Misalnya pertama, diplomasi politik. Yang harus kita lakukan adalah memperkuat dukungan lintas partai di DPR RI. Yang kedua, menunjukkan bukti konkret kesiapan daerah. Studi kelayakan misalnya, master plan pembangunan kita, pembangunan yang memang mengarah ke maritim. Kemudian membangun narasi nasional, membangun narasi kepentingan nasional, bukan sekedar kepentingan daerah. Nah, ini yang penting ini. Jadi kalau kita menggunakan atau paradigma kita masih menggunakan paradigma Undang-Undang 32, itu kan narasinya itu narasi kepentingan lokal saja. Bahwa kita ingin sejahtera, bahwa kita ingin membangun. Iya. Tetapi sumbang secara penyelesaian masalah nasional kita belum singgung. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan kajian akademis, kita sesuaikan, kita masukkan tadi. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah studi komprehensif tentang dampak geopolitik dan geoekonomi. Kemudian kita juga harus mampu memberikan atau menjelaskan simulasi model pembangunan maritim. Kemudian benchmark dengan provinsi kepulauan sukses lainnya jika ada. Jadi kalau ada provinsi yang berciri kepulauan, itu bisa kita adopsi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pentingnya komunikasi publik. Nah, yang harus dilakukan adalah kampanye nasional tentang pentingnya Kepton dalam strategi maritim Indonesia. Ini penting, harus kita lakukan. Terus mengkampanyekan bahwa Kepton bisa memberikan atau sebagai cerminan strategi maritim Indonesia. Terus yang berikutnya adalah melibatkan tokoh nasional, akademisi dan praktisi maritim. Dan selanjutnya media sosial dan diplomasi publik. Bagaimana yang kita lakukan sekarang ini? Nah, kemudian pendekatan dari sisi keamanan nasional. Kita harus mampu mengemas pemekaran sebagai bagian dari strategi pertahanan dan keamanan maritim. Tadi kita sudah gambarkan bahwa kita dilalui oleh jalur AKI. Nah, itu iya. Illegal fishing dan pengamanan dalam rangka perdagangan dunia antara jalur Samudra Pasifik dari Australia ke benua Eropa atau dari timur Papua ke barat Indonesia bahkan sampai Singapura.
Terus kalau saya sebetulnya berpikir juga, kita juga harus memberikan presentasi kepada Dewan Ketahanan Nasional. Betapa pentingnya Kepton harus diterbitkan undang-undang pemekarannya. Kemudian sinergi dengan roadmap TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan kerjasama dengan instansi keamanan maritim internasional. Itu harus kita lakukan. Kemudian dari sisi pendekatan ekonomi, kita harus mampu menunjukkan potensi ekonomi real yang dapat kita optimalkan. Tadi misalnya proyeksi kontribusi terhadap PDB nasional kita, berapa kita bisa berikan itu? Tadi dari sisi illegal fishing, kemudian pemberdayaan masyarakat kita sebagai daerah maritim, kemudian potensi pajak dan pendapatan daerah, dan daya tarik kita harus mampu menarik investasi maritim. Seperti itu. Ya, jadi sebagai kesimpulan atau kalimat kunci pertama adalah sebetulnya dari sisi visibility maupun visibility-nya, Kepton ini memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi sebagai satu daerah otonom baru setingkat provinsi. Kemudian pemekaran Provinsi Kepulauan Buton merupakan imperatif strategis nasional yang tidak dapat ditunda. Posisinya sebagai hub maritim dunia dan gerbang penghubung Indonesia Barat dan Timur menjadikan aset geopolitik yang harus dioptimalkan melalui tata kelola yang lebih fokus dan efektif. Jadi ini bukan sekedar pemenuhan aspirasi daerah atau bottom up, tetapi merupakan solusi atas berbagai tantangan nasional seperti kesenjangan pembangunan, kemudian kedaulatan maritim, ketahanan pangan, dan optimalisasi ekonomi maritim. Dengan demikian, pemekaran Kepton mencerminkan sinergi sempurna antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan kunci. Saatnya aspirasi masyarakat Buton dan kepentingan strategis nasional bertemu dalam satu kebijakan transformatif yang akan membawa Indonesia ke era kejayaan maritim. Demikian. Oke, baik. Saya kira pemirsa Durasi Time dan pembaca setia Pokokos, kita sudah sampai di penghujung ini. Kita menyita sedikit waktunya Pak Kadis yang lagi sibuk tadi, dan kita akhiri wawancara kita terkait percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton ya di Jazirah Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.